Halo teman, jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCPS. Dalam video kali ini saya ingin membuat video mengenai tentang budidaya ikan lele di sistem budi galon ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah salah satu media galon bekas le mineral ya, yang saya manfaatkan sebagai tempat atau media budidaya ikan lele teman-teman ya. Kenapa saya ingin membuat ataupun budidaya ikan lele di sistem budi galon ini atau budidaya ikan lele dalam galon ya, karena saya berpikir dari teman-teman itu yang tempatnya itu tidak cukup luas ataupun di kota ataupun di perkotaan ya, yang mungkin tempatnya terbatas, teman-teman bisa budidaya ikan lele di lahan seadanya ya. Ini sebagai contoh teman-teman ya, ini teman-teman bisa lihat ya, untuk lebar mungkin ya, ini kan lebarnya sekitar 50 cm ya, dan untuk panjang yang saya gunakan rak ini adalah 4 meter ya. Tapi teman-teman terserah lah mau budidaya berapapun bisa ya. Hanya 50 cm pastikan untuk di lahan perkotaan pasti ada ya. Untuk masing-masing galon ini saya isi ikan kurang lebih sekitar 15 ekor teman ya, ataupun 10 ekor. Tergantung dari besar kecilnya bibit yang kita masukkan ke media ini ya. Semakin besar maka semakin sedikit jumlah yang kita masukkan. Dan untuk teman-teman yang ingin mencoba di sistem budi galon ini, silahkan ikuti terus channel saya ya, di channel Budidaya Ikan Gembira BCPS. Dan jangan lupa klik like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya, untuk ikan lele yang ada di sini itu pertumbuhannya menurut saya ya lumayan bagus ya, walaupun agak lambat sedikit ya, karena untuk medianya kan cukup kecil ya. Dan mungkin teman-teman ada bertanya, apakah bisa besar Bang dalam media galon ini? Jawabannya adalah bisa teman-teman ya. Dan dari banyaknya teman-teman yang mencoba di sistem budi galon ini, yang saya ketahui di kolom komentar itu mereka mengalami ikan stres, menggantung dan mati ya. Lalu bagaimana sih cara supaya kita waktu tebar awal itu ikan aman dan tetap sehat? Untuk budidaya di sistem budi galon ini, yang teman-teman perlu ketahui adalah waktu kita menempatkan media galon, usahakan jangan sampai kita menempatkan di tempat terbuka secara full ya. Misal ya di tempat tengah-tengah sini ya, ini kan nggak ada penutupnya teman ya. Ini itu bisa mengakibatkan ikan stres karena kepanasan ataupun mati karena suhu terlalu panas di dalam galonnya ya. Jadi usahakan kita kasih penutup seperti yang ada di video ini ya. Tapi ini seharusnya ini saya kasih galon lagi ya teman ya, dan atasnya baru saya kasih penutup. Dan ini karena tempatnya sebenarnya nggak di sini teman ya, jadi di depan rumah sana ya, karena ini ada pembangunan ya, jadi saya geser ke sini dulu. Dan ini teman ya bisa lihat ya, untuk ikan yang ada di sini kelihatan lincah dan gesit-gesit ya. Ini waktu saya awal budidaya di sistem budi galon ini itu ukurannya sekitar 2-3 cm teman ya, sangat kecil sekali ya. Dan saya tidak menyarankan buat teman-teman itu untuk budidaya ikan lele dengan ukuran bibit yang sangat kecil, jangan sampai teman-teman ya. Karena saya sudah lumayan berpengalaman di bidang pembibitan ya. Jadi saya istilahnya nggak apa-apa lah. Tapi kalau teman-teman baru belajar, beli bibit dengan ukuran 57 ya. Kita masukkan masing-masing 10 ekor aja ya. Dan untuk pemberian pakan teman ya, yang perlu teman-teman ketahui juga ya, ini sangat penting sekali, karena untuk proses pemberian pakan itu sangat berdampak besar terhadap pertumbuhan ikan lele kita. Usahakan waktu kita memberikan pakan teman ya, jangan sampai kita memberikan pakan dengan jumlah yang terlalu banyak atau over ya. Cukup kita kasih sejumput lah ya, kurang sejumput gini pokoknya. Dan usahakan pakan tersebut itu kita rendam terlebih dahulu dengan air ya, ataupun kita bibis ya. Mungkin waktu kita pemberian pakan seperti saya ini kan banyak ya teman ya, kurang lebih sekitar ada 20 galon lebih lah ya. Itu saya rendam pakannya itu setengah gelas kopi ya. Itu saya rendam lalu dengan air ya. Setelah dia sudah mulai mengembang baru saya kasihkan pakan pada ikan lele tersebut ya. Dan untuk pemberian pakannya pun tidak boleh asal-asalan ya, harus kita kasih sedikit demi sedikit, sabar ya. Dan tujuannya sebagai pakan supaya tidak
bersisa dan tidak mengakibatkan jamur dan bisa mengakibatkan ikan tersebut sakit, teman-teman ya. Dan untuk ikan lele ini mungkin airnya ya, mungkin yang sering ditanyakan adalah air ya. Air yang kita gunakan ini sebenarnya air sumur biasa, teman-teman ya, tidak menggunakan obat-obatan jenis apapun ya. Hanya air sumur tanpa endap-endapan ya, langsung dari sumur dan kita masukkan ke media galon ya. Dan untuk proses penggantian air itu kita lihat dari kondisi airnya ya. Misal ini kan keruh ya, teman ya. Ini ciri-ciri air yang harus kita ganti, teman-teman ya. Dia biasanya seperti ini. Agak ada yang mengapung gitulah ya. Pokoknya dia udah rusak lah. Kalau yang bagus seperti ini, teman-teman ya. Hijaunya itu hijau jernih. Kalau yang bagus lagi seperti ini baru saya ganti dan baru saya bersihkan. Dan proses penggantian air usahakan jangan sampai kita langsung memberikan pakan atau kita sebelum kita mengganti air ya, jangan kita kasih pakan, dan sesudah kita mengganti air jangan kita kasih pakan. Minimal jangkanya itu 3 jam ya, 3 jam setelah kita kasih pakan ya, istilahnya ikan lele belum makan lah, itu kita ganti air. Dan setelah kita ganti air jangan langsung kita kasih pakan, tunggu 3 jam baru kita kasih pakan, teman-teman ya. Dan untuk budidaya ikan lele di galon ini tuh menurut saya lumayan efisien ya buat teman-teman yang istilahnya itu ingin menikmati dari hasil panen budidaya ikan lele sendiri ya. Berbeda jika kita inginnya instan ya, kita beli aja di pasar ya, karena ini sebagai hiburan saja, teman-teman ya. Tidak diperuntukkan untuk usaha, bisnis dan lain-lain ya. Dan video ini pun saya edukasikan kepada teman-teman semua yang berada di kota, mungkin kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang dan lain-lain ya. Mungkin banyak sekali kota besar di Indonesia itu mungkin lahannya sangat sempit, mereka bisa budidaya di sistem budi galon ini ya. Dan mungkin jika teman-teman ada yang bertanya mengenai tentang sistem budi galon ini, silahkan tanyakan di kolom komentar, teman-teman ya. Nanti saya akan jawab melalui video ataupun saya jawab melalui komentar secara langsung ya. Dan jika teman-teman ada yang ingin belajar mengenai tentang pembesaran di media terpal besar seperti di belakang itu, ataupun budidaya pembibitan ikan lele, silahkan tanyakan juga ya, karena insya Allah saya akan bisa menjawab. Dan saya akan buatkan video jika saya mengetahui mengenai tentang pertanyaan teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman ya. Jika ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf ya, teman-teman ya. Apabila saya melakukan kesalahan dalam pembicaraan ataupun dalam video ini ada yang tidak nyaman di perasaan teman-teman ya, saya mohon maaf, teman-teman ya. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos ya. Sukses selalu buat teman-teman. Jangan putus asa karena satu kesalahan ya. Kita coba lagi sampai kita berhasil ya, karena itu jiwa pengusaha. Oke, salam jos.